Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya ya. Saya tes dulu semangatnya. Enggak, cukup salam pemuda saja. Salam pemuda. Salam. Jadi untuk sesi kali ini sebetulnya bukan materi yang mungkin dibayarnya bakal berat, enggak. Tapi di sini kita adalah forum sharing-sharing. Kebetulan kita akan sharing-sharing bersama Bapak Muhammad Sahril. Memang beliau adalah asli dari Desa Labuhan di Kecamatan Sepuluh, yang mana beliau ini adalah salah satu orang yang babat alam dari awal terbentuknya Taman Mangrove hingga menjadi Taman Wisata Laut Labuhan Sepuluh ini yang kita tempati sekarang. Jadi dulu sekedar info, tempat ini dulu nggak seperti ini. Ini tempat pembuangan sampah, nggak ada mangrove. Merintisnya itu gambaran kasar ya, nanti bisa dijelaskan di share dan di sharing oleh Bapak. Jadi perintis awal tuh dari 2014 jadi tempat sampah yang nggak ada apa-apanya. Kalau kita lihat itu nggak ada potensi, mungkin seperti itu. Tapi kemudian Bapak ini bisa semangat ingin mengabdikan diri kepada alam, atau kalau bahasa dalam agama itu hablum minal alam. Jadi gimana caranya kita punya ikatan dengan alam, kita juga berterima kasih dengan alam. Dengan cara apa? Ayo kita melestarikan alam sebaik-baiknya, hingga dari babat alas dia bekerja keras, mengajak masyarakat dan sebagainya. Jadilah ini Taman Wisata Laut Labuhan Sepuluh. Mohon tepuk tangan kepada beliau. Dari untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan kepada Bapak Sahril untuk sharing-sharing. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan selamat datang dari kemarin di Taman Wisata Laut. Di sini namanya TWL atau Taman Wisata Laut. Di sini adalah pengembangan dari sebelah timur, yaitu TPM, Taman Pendidikan Mangrove. Nah, kalau di Google Map ada dua di Desa Labuhan sini, yang di timur itu mangrove, Taman Mangrove, misalnya Taman Pendidikan Mangrove. Kalau di sini mangrove Jumponeng. Kan di Google Map Jumponeng ya. Kita langsung aja ya. Ini bukan untuk saya untuk misi materi, enggak. Saya sendiri mau berbagi atau bercerita. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, monggo silakan. Di sini nama wisatanya Taman Wisata Laut, dan kebetulan di sini adalah di legalitasnya itu SK dari Dinas Pariwisata, atau dinamakan di sini Podarusnya Podarus Payung Kuning. Nah, di Podarus Payung Kuning ini saya punya struktur kurang lebih 30 dari seksi-seksi yang sudah ada, ya, baik dari sisi keamanan, sisi kuliner, seksi prasarana dan prasarana, dan juga yang lainnya. Cuman di sini ini kita memang kemas di sini karena pengembangan dari timur. Jadi kegiatan yang di timur itu ada di sini semua, dan juga ada penambahan transplantasi terumbu karang, yaitu yang dibuat sendiri sama kita, sama kelompok seperti Kubang yang ada 80 unit di kedalaman 4-5 meter di 2 titik. Titik timur yang di Pulau Ajaib dulu, di sini di Prapat ini. Jadi kedepannya di sini
menjanjikan untuk wisata bahari atau snorkeling. Nah, tapi sudah ada yang kegiatan seperti itu, tapi itu yang khusus terlatih, yang paket itu. Jadi kebanyakan itu dari luar. Untuk umum kita masih belum dibuka. Nah, mohon bersabar karena kita juga masih berproses. Nah, untuk sejarah di sini ini memang sesuai dengan kata Midi Rima ini adalah salah satu juga. Dulu saya kenal ini dari 2017 kalau nggak salah. Baru kenal itu ada reses ya di Tanjung Bumi. Di Tanjung Bumi waktu itu aku salah satu anggota dewan menggunakan jasa saya untuk menanam mangrove yang ada di sana. Nah, di situ jadi awal mulanya di sini memang nol. Yang kebetulan di sini adalah yang masuk ke sini ini adalah Pertamina, artinya langsung saja ya. Pertamina itu selaku CSR atau yang membina kami. Tapi sebelumnya itu sebelum masuk memang di sini ada dari kegagalan awalnya lah. Jadi saya sendiri itu mempelajari dari kegagalan itu supaya kedepannya ini bisa melibatkan semua masyarakat yang ada di sini diberi kepercayaan atau tanggung jawab dan sumber dananya dari Pertamina. Pengemasannya konsepnya tadi itu bukan wisata sebenarnya. Saya memang masih nol besar saya. Dari 2014 baru tahu namanya mangrove. Kalau orang Madura tenceng ya, tenceng atau bentul, karena buahnya itu ada bentuknya di atasnya. Nah di situ 2014 itu masuk yang namanya desa adalah nomor satu desa itu adalah kepala desa. Otomatis kepala desa yang mempunyai kebijakan. Jadi tanpa direstui kepala desa itu tidak mungkin. Tapi tidak berhenti di kepala desa. Kepala desa itu memang harus memilih orang-orangnya yang siap, artinya siap untuk membangun dan tidak tanggung-tanggung. Memang harus ada itu. Ya mohon maaf, bukannya saya mirip, tidak. Memang harus ada penggerak atau menjadi pionir atau bahasa pionir di depan. Artinya itu harus siap sebagai ibarat mangrove yang ini namanya perapat. Kenapa itu ada di tengah? Memang kalau di tentara itu arteri masukkan di paling depan. Artinya yang paling banyak hantaman ombak gelombang di sana. Nah, itu yang dari depan. Jadi harus siap segalanya. Bersabar, menunggu waktu, terus bersemangat. Jadi untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Yang terutama memang harus ada pemetaan dulu. Kita harus minta dulu atau perencanaan apa yang jadi nantinya untuk dikemas. Nah, di situ setelah saya pelajari, setelah masuk Kelebun itu ya Pak Lurah itu mengundang masyarakat bahwa nanti ini dilakukan mau bangun apa? Itu belum tahu bangunnya seperti apa. Cuma mau nanam apa? Cemara sama mangrove. Cuma itu judulnya. Cemara ini umur 7 tahun lebih. Apa kata masyarakat itu? Cuma nanam. Buat apa tanaman itu? Apa fungsinya kan gitu? Nah, di situ pemikiran masyarakat. Jadi kita memang harus punya pemikiran sendiri, tahu rencana tadi jangka panjangnya seperti apa, memang harus tahu. Kalau tidak tahu nanti kita ini takutnya salah, keliru. Cuman untuk cara berkomunikasi ke masyarakat memang harus betul-betul lihat situasi, kondisi dan bisa diterima sama masyarakat. Itu awalnya. Singkatnya saja ya, memang banyak yang diperjuangkan sama teman-teman dan tidak kita sendiri. Setelah itu baru kita merekrut anggota. Nah di situ anggota ibarat merekrut anggota pemain sepak bola lah. Paling tidaknya kayak 5 atau 6 itu cukup. Karena itu yang 6 itu memang nanti yang bisa menjalankan roda yang akan dilaksanakan. Kebetulan waktu itu saya
dapat 8 orang. Jadi 8 orang itu yang 3 orang bujangan, ya seperti adik mungkin yang sebujangan, yang lainnya sudah berstatus punya anak. Termasuk saya waktu itu sudah punya anak. Jadi setelah itu baru kita laporkan, kita berikan. Itu nggak mudah ngambil orang-orang itu nggak mudah. Hampir 2 bulan saya ngambil itu cari itu di didatengin, ayo kita melakukan penanaman apa cemara. Oh kalau juga cemara itu yang membangun siapa nama pertanyaan, mau Pertamina atau Cendebunga. Nah di situ timbul kecemburuan pasti itu kan, pasti timbul kecemburuan. Memang Pertamina banyak uangnya, tapi saya bersumpah saya demi Allah tidak ada gaji lain dari Pertamina. Saya memang ikhlas mau membangun desa, mumpung ada yang mau mendanai. Ayo kita kesempatan ini jangan kita lewatkan. Itu karena akhirnya itu. Akhirnya 8 orang itu. Nah 8 orang baru dibekali ilmu studi banding ke Institut Tuban. Di sini di sana itu Pak Haji Edi Mansur. Haji Mansur itu memang itu 8 tahun baru jadi. Dan kita 1 tahun secara singkat itu sudah jadi. Itu kan luar biasa. Nah gitu. Jadi rasa bersyukurnya kita itu sangat bersyukur dengan adanya Pertamina yang masuk ke sini ini bisa menjadi desa kami seperti ini. Terserah saya juga sebagai perangkat desa kebetulan di kaum perencanaan. Disitulah kami fungsikan perencanaan apa yang dibangun di desa dan juga apa yang dilaporkan ke kepala desa supaya pembangunan nanti ini diprioritaskan untuk apa. Kebetulan Pertamina ini masuk ke sini untuk memulihkan keadaan kondisi yang sangat gersam di sini. Nah, singkatnya itu setelah lama kita berjalan hasil setiap studi kita praktekkan di tempat kita masing-masing. Jadi semua yang hasil studi alhamdulillah itu sukses semua. Ya, termasuk ini sukses. Tapi untuk menuju sukses banyak ceritanya panjang. Bisa lagi nggak bisa sekali. Nah itu. Jadi intinya nomor satu kesinergian antara kepala desa dan juga masyarakat. Nah, karena masyarakat di sini ini kan ada 2, ya kayak ini ada siang atau malam. Nah di situ kita itu artinya jangan melihat orang-orang yang bikin mematahkan semangat. Yang penting kita ini harus semangat untuk berjuang untuk memajukan desanya. Itu menurut saya itu. Nah akhirnya baru tercetus itu namanya apa? Namanya Taman Pendidikan Mangrove itu kita mengangkat nama-nama itu sesuai dengan tradisi atau struktur desa di sini yang ada supaya kita mengangkat menjadikan sejarah yang mau menyelam, artinya yang tidak kita kembali dari nama itu kita sejarah. Di sini pun nama kelompok kita sejarah. Jadi intinya kita tidak menghilangkan kearifan lokal di desa itu supaya nanti bisa diingat sama anak cucu kita. Ya, contoh di sana kenapa dia nama Taman Pendidikan Mangrove dan kelompok tadinya legalitasnya kelompok tani mangrove Cemara Sejahtera itu mencetusnya di Tuban. Karena apa? Karena kegiatan nanam cemara, nanam mangrove dan juga sejahtera itu adalah nama kelompok tadi di desa yang vakum, cuma namanya saja sejahtera, tidak ada kegiatan, tidak ada apa saja. Makanya kita kolaborasi dijadikan nama itu. Nah, yang ceritanya sejarahnya di sana. Nah, jadi lambat laun akhirnya studi di sana itu Pak manajer itu ke sana, ke saya itu minta, Pak mau dipesan apa di sana? Wisata kata saya itu kan saya dengar di sana. Oh kalau gitu Pak tunggu dulu katanya, nanti malam kata saya itu. Nah, setelah malam itu rembuk sama ayo bilang wisata apa? Ada yang ini, ada yang ini. Akhirnya saya tampung, baru saya ingat sejarah saya dulu. Waktu sekolah SD, kalau
naik kelas itu biasanya jalan-jalan ya ke Sikaling katanya dulu. Jadi saya nggak pernah jalan-jalan, ya cuman kalangan teman-teman yang punya berduit lah orang tuanya itu yang jalan-jalan. Sampai SMP sama seperti itu, saya tidak pernah jalan-jalan. Seperti apa di luar, cuma tahu ceritanya saja. Sampai SMA tidak pernah jalan-jalan ke luar Bangkalan. Jadi akhirnya di pikiran saya sendiri itu baru muncul, langsung saya utarakan ke Bapak Direkturnya itu, Pak, saya konsep untuk pendidikan. Pak, pendidikan apa? Ya pendidikan mangrove Pak, kata saya itu. Tapi saya minta gurunya. Oh siap Bapak, siap. Apa pikiran kok sampai seperti itu? Karena saya itu membalas dendam. Tapi bahasa balas dendam itu tidak semuanya jelek. Itu baik menurut saya. Kenapa? Karena dulu saya tidak pernah punya kesempatan untuk keluar melihat alam di luar seperti apa. Nah di situ saya tuh punya kemauan supaya orang luar itu mau ke sini semua. Itu tempat saya semua. Saya konsep untuk pendidikan. Tapi dengan catatan Pak, saya minta gurunya. Akhirnya gurunya diberi 2, guru biologi sama yang dari ITS sampai sekarang ini. Nah sama bukunya langsung praktik di lapangannya. Alhamdulillah singkatnya dalam 1 tahun buku itu ada di jok sepeda motor. Saya baca langsung ke lapangan, akhirnya alhamdulillah menguasai 17 jenis mangrove yang ada di sini. Ya mungkin sama mahasiswa itu karena saya sudah diberi kesempatan untuk tes dulu dari Universitas itu, alhamdulillah bisa diterima karena berkat gurunya, dosennya itu. Nah di situ akhirnya jadi konsep itu ada 3, sama dengan sini konsepnya konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Nah konservasinya itu kita pemulihan dengan penanaman mangrove atau cemara, yang juga edukasinya bisa ditempati untuk seperti ini, untuk tempat refreshing ataupun diklat ataupun untuk yang penelitian, ada yang untuk bahan skripsi. Alhamdulillah sampai sekarang di saya itu ada 5 hasil skripsi yang ada di saya sudah selesai, ada di bukunya dari saya dari 2015 sampai sekarang. Di sini punya 2, yang di sana punya 3, dan di sini 2019, yang di sana 2012 sampai 2017. Nah di situ saya nggak paham dengan diri saya sendiri, ini saya seperti apa nih. Nah, cuman saya punya keyakinan, punya tekad, niat saya itu dari awal memang niat mau ibadah dengan ikhlas, artinya dengan ikhlas sama teman-teman untuk sama-sama membangun atau menjaga, merawat apa yang sudah kita punya. Itu intinya dari saya itu. Dan untuk yang di sini konsep itu untuk pemberdayaan masyarakatnya, kita memberdayakan masyarakat seperti UKM ini. Memang umpamanya mau pakai jasa saya, umpamanya mau makan, kita ada bukunya ini, ada bukunya giliran. Dari harga 8.000 giliran. Kalau yang menengah ke atas kita juga punya sesi kuliner. Kayak bupati kemarin ini, dari anggota dewan Pak Sari mau itu siap kita di sini. Kita cuma punya 2 olahan, yaitu olahan kopi mangrove sama kurapan mangrove saja. Dan untuk administrasi di sini kita sekarang tertib. Kalau di timur itu ya kurang tertib. Nah di sana itu administrasi juga ada, hubungannya ada. Tapi setelah saya tinggal di Jakarta, waktu itu 2016, kapasitas saya dari Pertamina aja itu sudah tidak tertulis. Alhamdulillah di sini semenjak dibuka dari 2019 ada sekretaris intinya yang mencatat jumlah pengunjung penghasilan perharinya. Dan kebetulan untuk sekretaris intinya itu cewek dan lulusan sudah lulus dari UTM manajemen. Jadi memang kita ambil
adik-adik yang ada di sini ini potensinya apa, kita rekrut jadi anggota membantu di desanya di sini. Nah, di situ sampai sekarang ya alhamdulillah sama teman-teman ini berkomitmen untuk memelihara dan menjaga, dan juga di sini juga ada aturan-aturan yang memang kita aturan memang harus kita jalankan atau diikuti sama semua anggota yang ada di sini. Ya ini kayaknya sudah sudah pernah lebar ini. Nah, jadi mungkin sekilas dari saya tentang perjalanan wisata di sini ini sampai seperti ini, dan sumber dananya di sini ini satu dari Pertamina, dua memang dari desa, kolaborasi sama desa. Jadi desa itu menganggarkan dengan dana desa juga. Yang ketiga dari dinas terkait dari pemerintah kabupaten, ya contohnya yang kursi-kursi itu dari dinas koperasi. Nah, jadi apa? Jadi untuk mengemas suatu wilayah atau desa untuk menjadi wisata memang harus ada legalitas. Nah, legalitas sana itu yang bisa berangkat untuk meminta bantuan dan gitu ya Pak. Tapi alhamdulillah pemerintah itu sudah banyak, meskipun dari pihak-pihak yang mana yang di luar itu membantu monggo silakan di sini. Cuman tidak sekedar saya mau bantu, banyak yang mau ikut sini. Cuman seperti apa? Saya saring, karena saya tidak mau keterkaitan, artinya sama pihak yang punya kepentingan. Nanti konsep kita ini tidak berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang hampir 7 tahun ini tetap kita pertahankan. Jadi kita mempertahankan apa yang sudah jadi visi-misi atau konsep, supaya apa? Ya supaya tidak segalanya uang. Kalau segalanya uang hancur. Ya. Benar hancur kalau untuk bisnisnya hancur. Jadi potensi mangrove ini banyak di sini. Kalau untuk di bisnis hancur kan. Kenapa kok saya bilang hancur? Ya karena ada yang mau jadi bisnis mangrove kita banyak fungsinya. Kalau mangrove itu sudah tahu masyarakat itu ada punya nilai ekonomi, makanya hati-hati akan terbabat habis. Nah di situ hak ekonomi itu penunjang nomor satu yang utama, sebagai salah satu untuk penghasilan untuk menghasilkan apa yang ada di wilayah di sini. Ya mungkin dari saya sekian aja. Mungkin ada yang lebih baik kita sharing, barangkali ada yang mau nanya. Kalau kebetulan ada di saya, insya Allah saya jawab. Kalau umpamanya tidak ada di saya, ya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, Pak. Jadi di sini kenapa kok kita ajak teman-teman ini berkegiatan di Taman Wisata Laut? Memang pertama, insya Allah balas dendamnya Pak Sahril terkabulkan ya, udah memenuhi misi gitu. Iya, jadi memang harusnya kita juga mendukung perjuangan putra daerah sesama Kabupaten Bangkalan, ya kan. Benar-benar yang babat alas dari tempat pembuangan sampah, coba bayangkan nggak ada apa-apa, tapi Pak Sahril dengan matanya yang bisa melihat emas dari kejauhan itu bisa membangun tempat sampah tadi jadi seperti ini. Seperti Garuda Mas. Amin. Iya Pak, jadi Garuda Mas ini Pak kebetulan kan organisasi kecamatan Labet yang ingin memang sekarang kan penggerakan dari Pak Presiden itu kan ingin menumbuhkan ekonomi masyarakat desa dengan salah satunya adalah desa wisata. Tapi kebanyakan dari pemuda-pemudanya tuh nggak bisa melihat peluang-peluang kecil kayak gitu Pak. Dikiranya ya desa saya nggak ada apa-apa, wes nggak cocok buat wisata gitu. Nah makanya saya ngajak ke sini. Kenapa? Kami ini ingin mengenalkan bahkan tempat sampah pun bisa jadi wisata, apalagi kalian gitu, apalagi yang misalnya punya booking, yang misalnya
punya dekat-dekat pesisir pantai juga, itu seharusnya bisa melihat peluang emas itu. Dan juga ingin memberi semangat kepada teman-teman agar bahwa perjuangan itu memang nggak bisa dibilang bisa instan ya Pak ya, butuh waktu yang nggak cukup 1 atau 2 hari gitu. Prosesnya benar-benar lama. Jadi sekedar informasi, sebetulnya diceritakan Pak Syaril tadi bukan lokasi di sini. Lokasinya agak timur, jadi di sana tuh memang kemasannya lebih edukatif. Ada beberapa mangrove yang dipajang, kemudian ada beberapa tulisan, memang benar-benar pendidikan, taman pendidikan mangrove. Jadi Pak Syaril ini juga membesarkan yang sebelah timur, tapi kemudian pengelolaannya Pak Syaril diserahkan yang sebelah sini ya Pak ya. Pengembangannya di sini, tapi sama-sama mencetus dari timur sampai sini itu memang Pak Syaril. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang bertanya, Pak, gimana sih caranya? Saya melihat wisata, tapi saya harus ngomong ke siapa? Atau gimana sih caranya kita melihat peluang? Atau bagaimana? Ini mumpung Pak Syaril ada di sini, kita sharing-sharing. Karena kedepannya ini, anggaran pemerintah itu memang difokuskan untuk membangun desa wisata. Jadi setiap desa, termasuk semua desa di Kecamatan Labang, itu dipaksa membuat wisata. Dari desa Bringen, Bunanci, Sukolilo Barat, Timur, Labang, Kesek, Pampong, termasuk Baengas, Bokepe, itu harus ada wisata meskipun gak ada potensi alam. Begitu. Jadi ini juga PR buat teman-teman para pemuda agar dari sekarang kita cari apa sih yang bisa dikembangkan dari desa saya. Begitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Dari Pak Tun. Boleh. Ya. Oh, boleh. Saya Muhammad Ismail, Pak. Saya mau nanya status lahan kepemilikan. Ini statusnya milik aset desa apa orang apa gimana? Terus status wisata ini punya BUMDes apa seperti apa? Itu aja itu. Terima kasih. Kebetulan di Taman Wisata Laut ini status lahan ini tanah negara, tidak ada kepemilikan perorangan. Jadi di sini luas area ini di sini kurang lebih 13 hektar. 13 hektar termasuk yang di lokasi mangrove yang ada di sebelah utara ini. Jadi sampai ke sebelah barat di sana ada sedimentasi pasir perbatasan sama desa Perancak di sana itu. Dan kebetulan di sini memang tanahnya tanah negara semua, tidak ada pemilihan ke perseorangan. Dan juga pengelolaan kita sebenarnya di sini masih dikelola sama kelompok, artinya kelompok Pok Darwis. Pok Darwis kita ini ada kas, memang ada pembagian dari hasil di sini. Jadi pembagian di sini ini pembagian secara masih disiplin kita masih sama, artinya dengan yang menjaga anggota inti sini ada 6 orang, 7 sama saya. Itu memang kita sudah ada aturan tersendiri di dalamnya. Dan untuk BUMDes kita masih belum, karena baru tahun ini BUMDes kita sebenarnya dari 2017 itu ada, cuman masih belum kita ngambil anggaran dari BUMDes itu. Dan kita didaftarkan baru kemarin 2021. Insya Allah kita kalau sudah desa ini ada BUMDes, ada lembaga BUMDes itu, kita bisa untuk untuk kolaborasi lah anggaran itu untuk unit usaha. Ya kita targetkan ke ini, ke snorkeling. Ke snorkeling itu target kita ini karena wisata bahari. Selama ini kita masih jalan juga, karena pengunjung umum yang mau jalan-jalan itu kita menyediakan fasilitas jasa perahu itu, tapi masih punya masyarakat. Di kita pengelola cuma ada sepi batu renang itu pelampung. Nah di situ kita ada kesepakatan bersama sama yang punya pemilik perahu itu, kan ada 3 jenis, yang pakai dayung, perahu jaringan, yang itu yang lebih besar itu aksesnya yang agak jauh, itu banyak difungsikan. Kalau dari
ITS atau dari luar kota ini yang banyak memang jurusan kelautan. Itu sering kayak kemarin dari ITS PKL di sini 80 orang. 80 orang itu ada yang ke laut, jadi jasa perahunya yang punya masyarakat. Jadi ekonomi itu kan berjalan di sini. Nah, untuk sementara di sini sepenuhnya kelola waterways. Dan kita ada laporan per bulan jumlah pengunjung itu ke dinas pariwisata. Kita juga ada mahasiswa yang sini, ada yang skripsi, kebetulan ada 3 orang sekarang itu. Kita minta data, kita kasih. Dan sesuai dengan yang ada di kita kasih. Karena kepentingan di sini memang untuk edukasi pendidikan. Siapapun di sini yang mau ke sini, insya Allah kita siap melayani sesuai dengan apa yang ada di kita ini. Itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Ayo ngomong. Yang ini yang muda-muda kan ini kan generasi. Generasi seharusnya ya Pak. Iya. Kalau dulu saya seperti ini masih belum bisa mengarah ke sana lebih jauh karena perjalanannya kan masih panjang. Jadi samping itu yang mungkin ada pemikiran misalnya untuk Pak Ketua kan gitu kan bisa. Nah, meskipun tidak ada diskusi kan gitu. Pak Roy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Robi atau biasa dipanggil Owi. Atau makin atau mau rumah. Ya. Dan boleh kita tanya, apa orang apa? Cak betul lagi kata Pak. Bagaimana cara kita bisa pada semua hibur jadi Ini yang membuat semangat kan. Sering Pak, kita campur saus ini. Bagaimana cara kita bisa melihat peluang usaha di area kita, di sekitar kita? Dengan kita kan mungkin bisa dikatakan jauh lebih awam daripada panjenengan. Mungkin seperti kita punya seperti yang dikatakan Mbak Lima tadi, ada mungkin di sebelah rumah kita ada bukit. Apakah bagaimana cara kita bisa melihat peluang tersebut atau mungkin bagaimana cara mengolahnya? Kurang lebih mereka. Baik, terima kasih. Yang pertama memang sebagai putra desa artinya kita yang berada di desa nomor 1 memang harus tahu potensi alamnya seperti apa. Ya, potensi alamnya seperti apa dan kebutuhan masyarakat nanti ini apa. Prioritas yang di sini di masyarakat di sini di tempatnya itu apa aktivitasnya sehari-hari di sana itu. Nah, kebetulan kalau di sini kan laut. Jadi di laut ini apa yang kita baca, kita memang harus ada pemetaan ini. Ya seperti sini. Secara kasat mata ya, ini laut, orang jaring, dapat ikan, langsung dijual ke pasar. Ada sini tangkap rajungan, direbus, ada penerbit di sini, langsung dijual ke pabrik. Ya mohon maaf, kebetulan di sini pelatihan itu sudah bukan pernah, udah sering di sini. Setelah pelatihan tidak ada berkelanjutan. Nah, di situ berarti harus ada kesediaan SDM-nya, kemauan yang tinggi. Di sini pelatihan untuk pengolahan ikan sudah, pengolahan rajungan itu sudah. Kenapa kok tidak jalan? Kembali lagi ke individunya, ke masyarakatnya. Wajah mereka turun, lo telelene, padahal peluang itu kan ada, potensi itu kan ada. Nah, di situ untuk membaca itu kita potensi dulu apa yang ada di sana sesuai dengan karakter yang ada. Nah, memang untuk berbicara untuk mengelola itu pasti ke biaya, ya pasti ke anggaran. Nah, di situ kadang apa itu? Apa yang jadi pola pikir itu kadang mental. Nah, yang namanya di desa itu banyak sih terkadang itu kebanyakan ada
secara individu mau mengemas suatu yang ada di desanya. Artinya biaya dengan sendiri. Ya, cuman catatannya nomor satu, apa yang ditanyakan Pak Ketua, status itu harus jelas. Nomor satu, sebelum membangun apa atau melakukan sesuatu yang nanti dampak efeknya itu mendatangkan orang, intinya mendatangkan uang, itu harus status. Nomor satu status di desa itu. Statusnya apa? Tanah negara atau individu? Kalau individu saya mungkin nggak bakalan. Kalau negara kadang itu masih masuk ya. Cuma di sana itu namanya desa, dia harus ke khalifahnya di desa, pamit ke kepala desa. Ya mohon maaf, kalau Madura itu kebanyakan kan masalah etika kan. Nomor satu itu memang yang kita harus jaga. Kita sendiri itu. Meskipun saya melobi ke desa-desa yang lain itu nomor satu etika, pamit ke yang punya wilayah itu desa. Nomor satu langkah pertama itu umpamanya ada salah satu wilayah ini berpotensi untuk jadi apa? Jadi sesuatu yang mendatangkan orang. Ya memang harus ke kepala desanya itu. Itu datanya siapa, Pak? Dana siapa? Baru apakah nanti bisa terdanai? Tergantung dari kebijakan Pak Klenbun. Karena di sana itu ada prioritas dan tidak semuanya yang dikatakan itu memang wisata kalau bisa. Cuma anggarannya mana? Ada enggak? Apa yang lebih diprioritaskan di desa itu layak enggak? Kita harus ada banyak pertimbangan juga. Jadi menurut pengalaman saya, setelah banyak studi banding di luar, apalagi yang kayak di Malang atau di Jogja, dimanapun sana, yang saya tanyakan itu yang saya kebanyakan itu di sana itu kan kelurahan. Itu Pak Lurahnya sendiri yang terjun mau mempoles desanya itu bisa memberdayakan masyarakat, menambah nilai ekonomi masyarakatnya. Nah di situ memang ada tenaga-tenaga ahlinya. Kalau saya sendiri sih sama teman-teman ini cuma pelaku, memang sudah ada di atasnya yang tenaga ahlinya seperti apa. Cuman kita memang harus pelajari juga, itu ya. Nah, mungkin ada yang kurang. Ya jadi itu intinya agak bingung kayaknya. Ada potensi tapi sumbernya dari mana gitu kan. Nah itu yang nomor satu, ajukan dulu pelan-pelan. Kata Pak Dima tadi itu prosesnya itu lama. Di sini ini nggak seperti ini bertahun-tahun. Cuman alhamdulillah rezekinya baru 14 itu. Biasanya saya lihat desa-desa yang berpolemik itu adalah nanti itu menuju kesuksesan. Karena apa? Karena banyak masalah. Itu ada tiga desa. Seperti itu tadinya. Akhirnya apa? Karena tidak ada keselarasan dengan adanya. Kalau selaras, insya Allah sama-sama searah. Ya ibarat perahu yang dayung itu berapa orang? 4 orang. Kalau dayungnya itu sama ke depan, insya Allah cepat sana. Tapi yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan, ya nggak nyampe, malah nanti bisa tenggelam kan gitu. Nah, mungkin dari saya itu. Mungkin masih ada pertanyaan satu lagi. Waktunya masih ada kok. Dari peserta mungkin. Silakan. Perkenalkan, nama saya Robi. Di sini saya ingin bertanya lanjutan dari pertanyaan Cak Owi ya. Gimana jika kita sudah menemukan potensi emas yang dari daerah kami? Gimana cara kita merealisasikan atau
tahap awal yang perlu dilakukan untuk membangun potensi emas yang ada di yang kami dapatkan. Ya. Artinya agak mirip ya langkah awal. Kalau beda langkah awal itu berarti sudah ada sumber dananya. Mungkin langkah awal perdana. Ya, iya, Langkah awal menjadi dana. iya. Langkah awal tadi. Langkah awal menjadi dana. Sekarang dana. Nah, ya kembali kata yang tadi saya paparkan itu langkah awalnya memang untuk potensi itu memang kalau sudah desa itu punya potensi kita bicara perdananya nomor satu itu sebenarnya bocah bermodal model bisa pikiran bisa saja tadi dokter pikiran jadi langkah awalnya nomor satu dia sesuai dengan menyelami dulu artinya yang mau akan dikemas itu seperti apa harus paham dulu harus tahu kalau tidak tahu nanti kan perencanaannya itu kan kurang sempurna umpamanya meski ada di belakangnya ada pihak ketiga atau pihak apa itu harus perencanaannya seperti apa yang sesuai dengan karakternya kembali. Wisata itu tidak semua wisata alam kan enggak. Wisata kalau di Bangkalan sudah dikemas itu ada 5 wisata. Wisata alam buatan, religi, kuliner, budaya. Nah di situ sesuai dengan karakternya masing-masing, konsepnya masing-masing kan gitu. Tapi kebanyakan di sini untuk Pantura sini kebanyakan kuliner ya di sana. Itu pribadi, perorangan. Ya cuman tadi itu yang namanya ada di desa itu ya pamit ke kepala desa. Kalau nggak pamit ya nggak bakalan orang itu harus pamit ke yang punya wilayah ataupun yang punya lahan seperti siapa gitu. Ya contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti apa? Yang ditemukan seperti apa? Pegunungan apa? Ya, kayak alam bebas seperti bukit. Nah, sama yang di Geger ya. Di Geger kita pernah sering Geger di wisata religi. Kebetulan di sana UMF dan juga Sayuri ya. Di sana yang berponcenak itu sering-sering ke kita. Jadi mulai dari status lahan, akses ke sana, jumlah pengunjung itu per bulannya berapa, dan masyarakatnya seperti apa di sana itu. Tapi laporan kemarin di sini belum 1 bulan, alhamdulillah Pak Salih sekarang sudah bisa jalan. Walaupun tidak masuk itu berapa kilo ada di benang merah, nanti difasilitasi sama pickup. Intinya ya kita tuh pandai-pandai ngelobi peluang apa, meskipun medianya tidak bisa masuk, kita harus punya peluang. Intinya kita memperdayakan masyarakat. Nah dari segi apa? Sesuai dengan yang kita di sini. Di kita ini jalannya agak kecil, mustahil bis masuk di sini. Tapi saya kemarin ke dinas pariwisata, saya ada job, kebetulan ada kafe bebas minum kopi dalam bus. Jadi saya minta ke sana jalurnya tamunya supaya masuk ke sini. Loh Pak Heri kan nggak bisa masuk bis. Betul Pak, tapi saya bisa menggunakan masyarakat. Kita fasilitasi odong-odong kereta itu, kereta odong-odong itu, kereta itu. Jadi orang Labuan, saya sendiri tidak punya kereta itu. Apa? Kita ambil di punya teman saya. Bisnya taruh di luar. Kebetulan di sana itu ada tempat orang Jawa Pasir dan Kapu. Kita pamit, jangan murung-murung kayak di orang Jawa. Mohon maaf ya. Nomor 1 etika. Etika itu penting. Tidak kalau uang itu nomor 2. Kalau etika itu meskipun berapa ribu, berapa juta, gak bakal begitu. Tapi kalau etika itu sudah kita lakukan langkah awal itu karena ada kejelasan di dalam hati kita. Jadi meskipun dikasih sedikit aja uang itu ikhlas. Kenapa? Dia merasa dihargai. Nah, biasanya kalau di luar
kita fasilitasi odong-odong, kita minta bayarnya tarifnya 5.000 separuh, yang 2.500 buat odong-odong, yang 2.500 buat tas di sini. Akhirnya apa? Masuk tamu di sini. Udah lama itu lah, semenjak pas COVID 2 tahun tahun lagi itu sudah berjalan 1 tahun kemarin. Jadi kita tidak apa, meskipun kita jalan asli kecil, kita ada peluang supaya intinya kan tamu supaya masuk, bukan impiannya. Apalagi ya namanya sudah segini akses punya kita, yang cuma hidup saja yang bisa masuk. Nah, kita tidak, jangan kecil hati, kita ambil yang besar. Itu kebanyakan saya dari luar kota, kalau studi ke sini pakai bis, ya turun di luar, orangnya kita pakai bis odong-odong. Jadi pas kita dapat, masyarakat itu juga dapat ekonominya. Itu dari pengalaman saya di sini. Baik, terima kasih ya Mas Azril. Sepertinya sudah jelas. Mungkin masih ada yang mau bertanya lagi atau kayaknya waktunya ya sudah. Baik. Kalau begitu boleh saya simpulkan, intinya dari Pak Syahril, terus semangat. Kalau memang ketika kalian punya peluang emas, yang paling harus diperhatikan adalah legalitas atau kepemilikan, atau legalitas itu dasar hukumnya ini punya siapa. Jadi ketika kamu punya ide segudang yang brilian tapi itu tanah orang, lebih baik jangan, kan begitu. Dan kemudian juga setelah kita melihat peluang, kita harus cek legalitasnya. Kedua, kita juga harus cari bagaimana kita mendapatkan dana. Peluang juga untuk masalah pendanaan. Setelah itu kita juga harus bentuk tim ya Pak ya. Setelah ada dana, ada ide, kemudian ada lahan kosong, nggak ada tim juga nggak jalan. Jadi kita juga harus cari tim SDM yang betul-betul ini mau bersedia mengabdikan dirinya kepada desa tersebut, karena orang yang mampu itu banyak, tapi orang yang mau itu sedikit. Kalau sudah punya legalitas yang jelas, dana juga sudah ada, timnya juga sudah solid, insya Allah usaha apapun itu bisa kita raih dengan lebih mudah daripada kita jalan sendiri. Gitu ya Pak ya. Oke, kalau sebelum kita tutup mungkin untuk closing statementnya saya mau mengutip dawuhnya Gus Dur. Jadi Gus Dur pernah dawuh itu di humornya, salah satu humornya. Tapi ini bukan humor. Jika ingin perubahan, maka jangan pernah tunduk terhadap kenyataan. Kalau kamu merasa itu benar, lanjutkan. Apapun yang kalian merasakan benar, kita siap lanjutkan. Kita bergerak bersama-sama bersama Garuda Emas demi kebaikan dan demi kemajuan daerah Kecamatan Abang. Salam pemuda. Salam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekian forum sharing hari ini. Kami tutup dan mengucapkan banyak terima kasih. Tutup dari saya mewakili semua anggota Polres Padang Kuning mengucapkan matur senangkong yang telah bersedia menempati tempat kami. Apabila ada kekurangan atau kelemahan atau dari cara pelayanan dari tim kami, mohon maaf dan dimaklumi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah ini forum RTL ya. Ini Kak. Dengar ya?
Akhiri. Kebetulan di sini kan ada